saja mereka bisa bermain lepas, itu yang terpenting, lebih percaya diri, lebih pelatih ya, Alvaro Samsi. Iya. Seperti kita tahu bahwa sejauh ini tim Uni Emirat Arab memiliki karakter bermain menekan, pressure tinggi, bola-bola lambung dan bermain bola-bola pendek di area. Ini menjadi hal yang patut diwaspadai oleh Garuda Muda U19. Baik, pemirsa, babak pertama pertandingan antara Uni Emirat Arab U19 menghadapi Indonesia Garuda Muda U19 segera dimulai. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Dan komentar selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Firman Syekh Hussein dan juga Bung Yusuf Kurniawan. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti Anda saksikan, kita sudah tersambung dengan Stadion TF Awana di Kota Dubai untuk menyaksikan aksi tim nasional U19 yang kali ini akan menghadapi lawan yang lebih tangguh, Uni Emirat Arab U19. Indonesia pada pertandingan malam hari ini tidak seperti biasanya tampil dengan kostum putih hijau di sisi kanan. U19 menggunakan kostum merah-merah. Indonesia pada pertandingan malam hari ini menurunkan Putu Gede Juni Antara, Muhammad Fatur Rahman, Han Samuyama dan Yuji Utomo di lini belakang, sementara trio gelandang masih ditempati Evan Dimas, Hargianto dan juga Paulo Octavianus. Dan di depan kita akan melihat bagaimana aksi dari Ilham Udin Armain, Mulis Hadirin dan juga Ali Dipali. Sementara kita saksikan tekanan sudah dilakukan tuan rumah Emirat Arab. Dari sektor kiri pertahanan Indonesia kita saksikan sebuah crossing tadi. Ya, sudah terlihat di menit awal bagaimana ancaman dari Uni Emirat Arab seperti diprediksi. Mereka memang sangat unggul postur tubuh sehingga umpan-umpan crossing seperti ini menjadi kerap mungkin akan ditampilkan oleh tuan rumah ya. Iya betul ya, tadi sempat kita bicarakan dan di awal saya sudah katakan bahwa intensitas permainan mereka sangat tinggi dan langsung mereka melakukan tekanan sejak kick off dengan kecepatan-kecepatan dari dua sektor sayap. Ini yang saya kira harus diwaspadai, jangan biarkan sayap mereka dengan mudah untuk mengangkat bola. Indonesia kita saksikan. Paulo Octavianus, Evan Dimas. Masih Indonesia baik sekali, kerjasama 1-2 kita saksikan. Bola terus mengalir ke depan. Dibayang-bayangi tadi pergerakan dari Paulo. Ya, lempar ke dalam untuk Emirat Arab. Gagal dari serangan yang dibangun oleh Indonesia. Tuan rumah kali ini. Ya, kita begitu percaya diri. Bagaimana dari serangan dari Uni Emirat Arab tadi kita saksikan mainkan bola di mulut gawang. Sementara Indonesia kali ini Fatur Rahman, sebuah pelanggaran tadi. Ya, pemain yang cukup mendapat perhatian ya, bagaimana dengan kepercayaan dirinya Fatur Rahman mampu mengeksekusi penalti di laga melawan Oman kemarin. Ini sebuah indikasi bahwa pemain ini sangat pede sekali. Ya, sebentar kita saksikan tadi Rasid Ganding dijatuhkan oleh Hargianto. Dan dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana para pemain Indonesia coba melakukan pressing, berusaha untuk mengganggu alur serangan yang dibangun anak-anak Uni Emirat Arab U19. Kedua tim sebenarnya sudah bertemu di akhir 2013 lalu, atau tepatnya di bulan Desember di Malaysia dalam sebuah laga uji coba yang berakhir imbang tanpa gol ya. Dan kita akan melihat pada malam hari ini bagaimana pertemuan mereka untuk kedua kalinya. Ya, dan saya kira ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengukur ya sejauh mana update persiapannya dari lawan menjelang laga sesi Oktober nanti. Ya, sementara kita saksikan baik sekali tadi lagi-lagi sebuah closing, namun masih dikatakan tadi oleh barisan belakang Indonesia. Kita lihat sekali di kanan, sekali di kiri ya, kita membiarkan dua winger mereka melakukan crossing. Ini yang harus diperbaiki tentu saja jika kita tidak ingin mendapatkan ancaman yang lebih serius. Ya, ini sebuah situasi yang cukup serius bagi pertahanan Indonesia karena kita melihat bagaimana postur tubuh dari Uni Emirat Arab yang memang lebih unggul dari Indonesia. Sepak pojok sudah dilakukan tadi. Kita lihat kawan
mampu mengamankan bola. Malam hari ini Awan Seto tampil sejak menit awal menggantikan Raffi Mudianto di bawah mistar gawang. Ya, di pertandingan terakhir di melawan Oman di Muscat, kita melihat di barisan belakang Hansa Muyama tampil cukup impresif ya. Dan malam hari ini Hansamu diduetkan dengan Ryuji Tomo. Jadi ada pemenang kembar di lini belakang Indonesia. Dan ini juga salah satu strategi saya kira yang dilakukan oleh Coach Indra di laga ini. Oman memainkan dua penyerang sekaligus. Ya, kita lihat bagaimana duel bola Indonesia masih agak sulit tadi ya. Saya kira dalam situasi seperti ini kita jangan terlalu sering yang membiarkan situasi 1 lawan 1 ya, karena mereka punya keunggulan fisik yang kita tidak bisa atasi itu kalau kita tidak lebih cepat melepaskan bola. Ya, tenang bebas Indonesia setelah Hansa Muyama tadi dijatuhkan oleh salah seorang pemain Emirat Arab. Indonesia coba membangun serangan. Salah pengertian tadi kita saksikan, namun bola masih dikuasai Indonesia. Kini kali ini Fatur Rahman agak terdekat, posisi di sisi kiri kita saksikan cepat sekali Ilham membayang-bayangi salah seorang pemain dari Emirat Arab, Abdullah Al-Nubi di sana. Ke belakang Evan Dimas, pendek saja kepada Polo, kembali lagi kepada Fatur Rahman. Polo pressing dilakukan pemain Emirat Arab. Kita saksikan Rashid Ghanem coba mengganggu pergerakan dari Polo Octavianus. Baik sekali melebar ke kanan, kali ini Indonesia. Satu dimenangkan Indonesia. Kita saksikan semua cutback dari namun masih mampu dibaca pemain belakang dari Emirat Arab. Gagal serangan dibangun Indonesia tadi. Ya, hal ini ya kita lihat bagaimana dengan footworknya yang sangat fleksibel, sangat baik sekali dalam melakukan penetrasi. Sayang sekali tadi. Mampu dipotong tadi, ada umpan kepada Ilhamuddin, kali ini Ilham. Ya. Dua pemain di sana mengganggu pergerakan Ilhamuddin Ahmadin. Ya, kita lihat ya memang bagaimana sebenarnya organisasi pertahanan dari Uni Emirat Arab ini tidaklah begitu baik ya. Ya. Mereka terlihat sering sekali salah pengertian antarkan, sehingga kita beberapa kali mendapatkan momen untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti. Semoga ini bisa dimanfaatkan oleh Dimas dan kawan-kawan. Ya, yang menarik di sini adalah bagaimana para pemain Indonesia sudah berani keluar sejak menit awal pertandingan. Ini ada terlihat di laga sebelumnya. Dan ada memang instruksi khusus dari Indra Safri untuk coba berupaya mendikte permainan lawan. Wow, kalau pengertian dan kita saksikan Evan Dimas. Beruntung masih ada Polo. Belakang Polo, untuk gede di sana. Diuji ke belakang. Awan Seto menjaga gawang. Langsung depan kita lihat Mulis Hadini, namun masih rapat dikawal pergerakan Mulis Hadini. Gagal tadi lompas yang dilepaskan oleh Hansamu. Ya, kalau untuk ball position memang kita tidak lakukan yang kemampuan Dimas dan kawan-kawan. Di dua laga kemarin lawan Oman pun itu sudah mereka perlihatkan dengan sangat signifikan ya. Bagaimana ball position di laga pertama mereka meraih 57%, kemudian di laga kedua 52%. Dari Fatur Rahman, namun sayang sekali overlapping yang dilakukan Fatur tadi lebih dulu terperangkap offside. Ya, kita lihat situasi yang cukup menggembirakan bagaimana para pemain bisa mendominasi permainan di menit awal. Ya. Ini bukti kesiapan mereka secara mental ya dalam laga ini untuk bisa langsung bergerak, memberikan tekanan dan sebisa mungkin menciptakan peluang. Dua bola kita saksikan bagaimana keberanian para pemain Indonesia cukup percaya diri tadi untuk melakukan duel bola atas, sementara kita saksikan sebuah tekanan kali ini 1 lawan 1. Para pemain Uni Emirat Arab mendekati kotak penalti Indonesia, masih gagal merampas pertahanan Indonesia. Serangan balik coba dibangun. Kontrol bola kurang baik dari pemain Emirat Arab, namun masih sulit bola kembali curi lawan. Pelanggaran justru dilakukan oleh para pemain Indonesia. Abdul Rahman Jasem dan kita saksikan. Ya, jatuhkan tadi Oleh Paulo Sitanggang ya, pemain yang sangat lugas penampilannya. Kita lihat, saya jarang melihat Paulo Sitanggang salah dalam melawan passing. Firman ini terlihat sekali akurasi dia memang sangat baik.
Itu juga yang dipertontonkan oleh Coach Sintang yang saat menggantikan Julviani di babak kedua pada laga melawan Oman kemarin. Sehingga inilah mungkin menjadi pertimbangan dari Coach Indra mencoba dia menjadi starter ya. Sehingga couplesnya menjadi berbeda. Biasanya Evan Dimas, Julviani dan juga Hargianto. Kali ini Evan Dimas, Hargianto dan juga Paulus Sitanggang. Ya, sementara kembali kita saksikan bola kembali dikuasai Indonesia. Maldini kali Luar biasa ya, ya, bagaimana kerjasama tadi dengan Putu Gede, Adi, nyaris tadi jalan bola Hargianto. Hamsamu balik pada Hargianto. Polo lagi-lagi melebar ke kiri. Fatur Roman tadi cukup baik masuk kepada Ilhamuddin. Namun kembali kita saksikan bagaimana Indonesia juga cukup berani merebut bola dari kaki lawan. Kita lihat Maldini Pali, masih Maldini. Cukup sigap kita saksikan bagaimana Maldini Pali membawa bola. Masih Maldini kita lihat, namun sulit sekali. Dua pemain dari Emirat Arab coba mengganggu pergerakan dari Maldini Pali. Hamsamu tadi, Hargianto lagi menyodorkan bola ke depan. Sebuah terobosan baik sekali kita saksikan. Ancaman dari Indonesia, sebuah shooting tadi, namun masih lemah dan tepat mengarahkan pada penjaga gawang dari Emirat Arab, Jamal Ismail. ya, inisiatif yang cukup baik ya dan perlu diapresiasi tadi dari Ningadi Segulo. Ya, ini cukup menarik memang melihat beberapa tekanan dilakukan anak-anak Indonesia sejak menit awal pertandingan. Mereka berani keluar ya, Iya. dan beberapa ancaman memang lahir dari Mulis hari ini. Ini tentu menambah kepercayaan dari Indonesia. Betul. Melewati 10 menit pertandingan babak pertama, masih 4-0. Emirat Arab berhadapan dengan Indonesia U19. Kembali kita saksikan Indonesia coba melakukan tekanan. Ilhamuddin, sebuah crossing dilakukan oleh Ilhamuddin, namun kita lihat tidak ada rekan yang menyambut bola tadi. Masih ada gap di sana sehingga upaya dari Ilhamuddin sayang sekali terbuang percuma. Tapi apabila ini sebuah indikasi bahwa kita begitu gampang ya untuk bisa masuk ke kotak 16 lawan. Ya, kita saksikan dari sebuah peluang makan Ya. Indonesia tadi berawal dari sebuah through pass yang disambut dengan baik oleh Mukhlis Adiding, namun shooting dari Mukhlis masih tepat mengarah kepada penjaga gawang Jamal Ismail. Jamal Ismail, jaga gawang dari Emirat Arab. Yuji ke sana, mampu menangkap dua bola dia. Paulo, kita saksikan umpan kepada Paulo kurang baik tadi, berhasil dicuri lawan. Abdullah Al-Nubi ke belakang saja. Lagi kita saksikan, cukup menarik memang kita melihat bagaimana duel-duel bola sampai saat ini masih Ya, Indonesia masih unggul. betul. Tapi bagaimana kita tetap harus waspada, Firman. Bukan tidak mungkin lawan juga bisa membuat kejutan dalam satu momen. Nah, Ya, seperti itulah yang set piece yang cukup keras tadi, seperti tadi kita bicarakan yang bisa saja kalau kita tidak terlalu awas akan membahayakan. ya, satu kartu kuning dimiliki oleh Putu Gede pada pertandingan terakhir di Oman. Dan kita lihat dalam tayangan bagaimana aksi dari Putu Gede Ya. yang bermain memang tanpa pamrih di daerahnya, dan dengan keras tadi Ahmed Jamel. Dan ini sebuah situasi yang cukup membahayakan gawang Indonesia. Sebuah tenang bebas, pendek saja kita saksikan, langsung menimbul bola ke depan. Beruntung kali ini sebuah umpan yang kurang baik dari pemain Emirat Arab. Ya, cukup baik kita lihat koordinasi di lini pertama mereka kali ini dalam menghadapi sebuah set piece sangat sigap ya. Abdul Qadir Ali tadi mencoba mengirimkan bola ke dalam pertahanan Indonesia, namun kita lihat bola terlalu jauh dan tendangan gawang saja untuk Indonesia. Ilhamuddin belum meninggalkan lapangan bola, coba merebut bola Ilhamuddin dari kaki Abdullah Al-Nubi. Baik sekali Abdullah. Fatur Roman kali ini kehilangan bola, kita saksikan cepat sekali, cukup berbahaya. Kita lihat bagaimana ketika bola sudah hilang cepat sekali. Emirat Arab langsung
sekali satu momen miss dilakukan oleh Indonesia tadi. Bagaimana Fatur Rahman terhilang bola dan langsung datang sebuah ancaman yang cukup serius ke gawang Indonesia. Ya, saya kira ini diawali oleh miskoordinasi ya, antara Hansamu tadi yang sempat maju melakukan overlapping, kemudian gagal menguasai bola, dan terjadilah counter di sana, sehingga situasi scrimmage tidak bisa kita hindari. Ini yang harus betul-betul diwaspadai oleh para pemain, agar mereka tidak salah passing, tidak salah koordinasi. Karena jika itu dilakukan oleh pemain belakang yang telanjang maju ke depan, ini bisa menimbulkan situasi yang rawan. Ya, kembali kita saksikan di lapangan kali ini Indonesia masih menguasai bola. Setelah lempar ke dalam tadi untuk Indonesia ke belakang, Hansamu di sana langsung depan Ilham yang dituju, kita saksikan kali ini kurang baik dari gol yang ditunjukkan oleh Indonesia tadi melalui long pass yang dilepaskan oleh Hansamu maksud kepada Ilhamuddin, namun kita saksikan lempar ke dalam. Masih Ilham baik sekali melewati satu pemain lawan. Kerjasama 1-2 yang cukup berani di kotak penalti lawan. Kita lihat, namun masih dapat pertahanan dari Emirat Arab. Ya, ketenangan dan kepercayaan diri ini yang ditunjukkan Evan dan kawan-kawan ketika mengalahkan Oman sebelumnya ya. Dan kita melihat situasi seperti itu juga ditunjukkan Indonesia pada malam hari ini. 15 menit pertandingan babak pertama. Ya, cukup percaya diri ya, kita lihat ground passes yang mereka lakukan juga cukup mulus. Ini yang tentu menggembirakan. Tinggal bagaimana mereka bisa menciptakan peluang di lini depan. Ya, kita lihat bagaimana para pemain Indonesia coba memainkan bola di daerah sendiri, memancing pemain lawan untuk keluar. Sayang sekali tadi sebuah umpan yang kurang baik, cepat sekali. Sangat berbahaya kita saksikan. Ini momen kedua di mana Indonesia melakukan sebuah blunder dan langsung lain sebuah ancaman yang cukup serius ke gawang lawan saya itu tadi. Betul, seperti saya katakan bahwa kita tidak boleh lengah dalam melakukan koordinasi dan penguasaan bola harus betul-betul rapi. Sekali saja pemain belakang overlapping dan penguasaan bola lepas, maka itu akan menjadi counter attack yang berbahaya. Dan terbukti dari dua momen yang kita lihat bahwa kita dalam ancaman. Kita memang sangat kental ya dengan permainan pass to pass ya, back to back pass. Tapi ketika itu terjadi dan tanpa koordinasi yang baik, maka itu bisa kemudian berbalik menjadi ancaman. Ya, dua kesalahan yang berbuah peluang yang cukup matang bagi Uni Emirat Arab. Saya membayangkan kalau di tim Emirat Arab malam ini ada seorang Al-Hasimi ataupun Ahmad Rabi di sana. Dua gol getter yang sama-sama sudah mencetak 3 gol yang di kualifikasi ini tentu. Lagi-lagi sebuah kesalahan, namun beruntung bola menyentuh lebih dulu tangan dari pemain Emirat Arab Muhammad Said. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Ya, sebuah clearance kurang baik tadi. Betul. Dilakukan oleh Riju. Itu yang perlu digarisbawahi Firman. Clearance yang kurang baik ya, bukan karena keberuntungan tadi. Ya. Maldini balik. Kerjasama pendek dengan Mulis tadi ini kita saksikan gagal. Kerjasama 1-2 tadi antara Mulis dan Maldini balik. Bola kali ini dikuasai Uni Emirat Arab. Ya, umpan diagonal yang kurang akurat tadi juga ditunjukkan Emirat Arab. Dipotong bola tadi oleh Fatur Rahman, pelatih Indra Syafri. Baik sekali kita lihat intercept dari Hasan. Cukup konsisten memang penampilan dari Hansamu Yama, pelatih dari Emirat Arab Khalifah Mubarak, pelatih yang sukses membawa Emirat Arab menjuarai grup B kualifikasi Piala Asia. Emirat Arab dan juga Indonesia memang kontestan akan tampil di putaran final Piala Asia U19 Oktober nanti di Myanmar. Kita lihat mampu melewati 2 pemain. Ya, Emirat Arab kita saksikan lagi-lagi kali ini coba mendobrak pertahanan Indonesia. Masih ada kutu gede di sana. Cukup rapat pertahanan Indonesia. Kali ini 2 pemain mengurung pergerakan dari Rashid Ghanem. Kita lihat masih kesulitan Rashid. Iya. Rashid Ghanem ini termasuk 1 dari 3 pemain inti ya yang dimainkan di laga ini. Yang selebihnya adalah pemain pelapis. Bisa dibayangkan dengan banyak pemain pelapis pun kita lihat kekuatan Uni Emirat Arab cukup mengancam ya. Ya, Rashid Ghanem kita saksikan. Beberapa kali memang pergerakan dari Rashid Ghanem cukup membahayakan pertahanan Indonesia. Kali ini sebuah sepak pojok. Kita nantikan
apakah mampu dimanfaatkan Emirat Arab? Namun kita lihat masih sulit. Sebuah sunting kita saksikan, juga akurasinya masih kurang baik dari Emirat Arab. Gagal tadi. Tendangan dari Muhammad Abdul Basit. Ya, Abdul Basit juga termasuk Ghanem dan Abdullah Ghanem, 3 pemain utama yang tampil sebagai starter di laga kali ini. Masih di menit 20 babak pertama, pemirsa, kedudukan masih imbang 0-0. Tuan rumah Emirat Arab berhadapan dengan Indonesia U19. Kali ini kembali tekanan dilakukan oleh Emirat Arab. Baik sekali tadi sebuah intercept dari Fatur Rahman, dan bagaimana pelanggaran tadi dilakukan oleh Abdullah Lubi. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Mampu membaca pergerakan lawan tadi. Kali ini kita saksikan sebuah tekanan dari sektor kiri pertahanan Uni Emirat Arab. Shooting langsung kaki kiri tadi, malah kiri balik. Ya, inisiatif yang cukup baik, namun akan lebih baik jika dia bisa bermain waktu lagi, karena perlahan kita lihat gelandang kita sudah mulai maju melakukan supporting ya, tapi dia memutuskan untuk melakukan shooting langsung. Sayang sekali. Kuasa Indonesia cukup hidup ya, baik itu Ilham di kiri maupun Maldini di kanan. Beberapa kali mengancam pertahanan dari Emirat Arab. Jadi sampai menit 20 ini kita tidak melihat bagaimana kanker atau besar dari Emirat Arab sampai dengan saat ini kedudukan masih 0-0. Bahkan beberapa peluang justru dilahirkan anak-anak Indonesia. Ke gawang Jamal Ismail, penjaga gawang dari Emirat Arab. Kembali penjaga gawang tersaksikan pressing dilakukan anak-anak Indonesia. Cukup mengganggu irama permainan dari Emirat Arab. Kita lihat keberanian atau inisiatif dari Indonesia, baik dari duel bola atas maupun tusukan-tusukan seperti yang kita saksikan saat ini. Ilham gagal lagi tadi, kita saksikan pergerakan dari Ilhamuddin, mampu dipotong oleh Abdul Rahman Jasim, hanya melempar ke dalam untuk Indonesia. Ya, kalau postur tubuh tentu Indonesia lebih mengandalkan kecepatan ya, Sob ya. Iya, betul sekali. Ini yang saya kira harus ditingkatkan intensitasnya. Ya, baik sekali. Hansamu Yaman, salah satu pilar lini belakang Indonesia. Sorotan memang diarahkan kepada lini belakang pada pertandingan malam hari ini melawan Uni Emirat Arab, karena kita lihat track record mereka pada penampilan di kualifikasi Piala Asia memang cukup produktif ya. 15 gol mereka cetak ke gawang Yaman, mereka menang 2-1, Yordan 2-0, Maladewa 5-0, Afghanistan mereka kalahkan 6-0. Ini sudah cukup yang membuktikan bahwa mereka adalah tim yang punya karakter menyerang sangat baik. Walau sebagian lawannya dihadapi memang bukan kelasnya mereka ya, tapi konsistensi mereka dalam cetak gol itu patut kita apresiasi dan sekaligus diwaspadai. Kalau tidak mungkin kita akan bertemu lagi di putaran final dengan Uni Emirat Arab, karena kita masih menunggu drawing pada tanggal 20 April nanti. Sebentar kita saksikan sebuah lepas yang cukup baik tadi. Ya, Beberapa kali memang kita lihat lepas dari Uni Emirat Arab juga cukup berbahaya menusuk daerah pertahanan Indonesia. Kita saksikan dalam tayangan ulang ya. Namun kita lihat Hansamu bergantian dia dengan Ryuji Utomo terus mengawal para pemain depan dari Emirat Arab. Lagi-lagi sepak pojok untuk Emirat Arab sudah dilakukan, masih mampu dirawat pemain Indonesia. Boleh saat ini masih boleh tadi kita saksikan berdua dia dengan Sultan Abdul Wahab, main belakang dari Emirat Arab, gagal lagi Indonesia. Setifas tadi dilakukan Abdul Wahab kepada penjaga gawang Jamal Ismail. Abdullah Al-Nubi tadi kembali ke kanan dilakukan Emirat Arab. Tidak terlalu mengutuk, namun kita melihat bagaimana kematangan dari gaya permainan Emirat Arab. Perlahan tapi pasti mereka terus menggulung pertahanan Indonesia. Kita lihat kiri bola ke depan, lagi-lagi memanfaatkan kumpulan postur tubuh mereka kerap kali. kita lihat ya, enak sekali pemain Uni Emirat Arab yang nomor punggung 13 Rasef Ghanem mengirimkan umpan lambung ya, tanpa pengawalan dan pressing yang ketat. Ini harus diwaspadai saya kira.
Jangan sering-sering dibiarkan pemain-pemain dari sektor sayap mengangkat bola. Fatur Roman lempar ke dalam untuk Indonesia, diberikan pada Hansamu tadi. Yuji Tomo lempar kepada Putu Gede. Memasuki menit ke-25, Indonesia masih mampu menahan tuan rumah Emirat Arab 0-0. Hansamu lagi. Cukup terburu-buru gelandang tadi, agak terburu-buru Yuji, berbahaya sekali. Ada dua pemain Emirat Arab di sana. Beruntung Indonesia masih mampu menguasai bola. Hilang bola lagi, kita lihat agak terbuka, cukup berbahaya kali. Tekanan yang dilakukan oleh para pemain Emirat Arab, namun lagi-lagi konsistensi dari penampilan lini belakang Indonesia masih sangat baik. Gagal lagi serangan Emirat Arab, kali ini serangan balik justru dilakukan Indonesia. Evan Dimas, baik sekali kita saksikan loh, bukan sebuah pelanggaran. Ya, cukup aneh ya kalau kita lihat bagaimana sebenarnya itu sudah menjadi keuntungan bagi Evan Dimas. Kita lihat bagaimana penampilan Hansamu ya, sangat luar biasa, sangat dingin ya, dan begitu percaya diri. Abdul Basit tadi gagal duel bola tadi dengan Hansamu. Ya, kita lihat bagaimana ketenangan dari para pemain Indonesia dalam membangun serangan. Kita lihat Paulo Sitanggang yang sangat dingin sekali. Hilang bola. Emirat Arab kali ini coba dilempar aja oleh Evan Dimas dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Kita saksikan pergerakan dari Ahmad Jamel. Masih Jamel dibayang lagi oleh Putu Gede, belakang dia. Ya, gagal lagi. Salah pengertian tadi dua pemain dari Emirat Arab. Ini tidak lepas dari pergerakan atau pengawalan dari pemain Indonesia. Kita melihat memang masih sulit para pemain dari Emirat Arab untuk mencetak gol, walaupun beberapa trupas mereka cukup berbahaya tadi. Iya, betul ya. Dan karena tadi sempat satu penyelaman dari Awan Seto yang sangat baik dalam melakukan blocking saat center back kita sempat dilewati lawan. Evan Dimas langsung ke depan, kita saksikan Maldini Pali di sana tidak terkawal. Kita saksikan di dalam kotak penalti Emirat Arab. Coba syuting langsung. Tidak saksikan sebuah pelanggaran ini ke Indonesia melalui sontekan dari Octavianus, namun masih membentuk tiang gawang tadi. Dan inilah ekspresi atau reaksi dari masyarakat Indonesia di kota Dubai. Kita lihat dalam tayang itu langsung. Iya, kita lihat ya memang sangat baik sekali. Hanya saja pressingnya masih sedikit lemah ya. Kalau saja lebih keras, mungkin bola akan sedikit berubah arah ke dalam. Tapi apapun ini patut kita apresiasi dan sudah menunjukkan bagaimana kegusaran ya pelatih lawan melihat serangan diagonal tadi. Ciri timnas 19 sudah mulai terlihat bagaimana umpan-umpan diagonal panjang tadi sempat dipertontonkan oleh Evan Dimas. Inilah yang harus dilakukan sering mungkin. Ya, saya kira ini tidak lepas dari apa yang diinginkan oleh Indra Safri ya sebelum pertandingan, di mana anak-anak kasus diminta untuk perform sejak awal ya. Betul. Untuk tampil percaya diri, menunjukkan yang terbaik. Dan memang ini terlihat bagaimana para pemain Indonesia cukup mengejutkan melawan tim yang memang secara grafik kualitas makin meninggi sebenarnya dibandingkan lawan-lawan sebelumnya. Dan beberapa peluang Indonesia lahir dari para pemain depan, Mughlis Adinding berganti dengan Maldini Pali dan juga Ilhamuddin. Dan tadi saja kalau kita saksikan bagaimana sebuah peluang dari Emirat Arab masih gagal. Sebuah crossing yang masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Awan Seto. Kita lihat bagaimana keberanian pemain Indonesia untuk melakukan duel dalam memperebutkan bola. Andianto tadi, umpan yang berhasil dipotong tadi kepada Ilhamuddin, ke belakang lagi kepada penjaga gawang Jamal Ismail. Ya, menarik melihat tuan rumah justru berada dalam tekanan sampai dengan menit ke-28 babak pertama ini. Namun belum ada gol yang tercipta, namun tadi satu peluang mata melalui sontekan Paulo Sitanggang cukup mengejutkan pelatih dari Emirat Arab, Khalifah Mubarak. Betul, saya kira ini sudah menjadi satu gol disangkannya ke gawang Oman di laga uji coba sebelumnya. 30 menit pertandingan, kedudukan masih 0-0. Emirat Arab U19 berhadapan dengan Indonesia U19.
Ini laga uji coba pertama di Dubai, Emirat Arab, yang akan dilakukan di Indonesia, karena setelah ini 14, 16, tanggal 16 nanti Indonesia juga akan menghadapi lawan yang sama. Iya. Dan diakhiri dengan pertandingan melawan klub lokal Al Sahab. Polo melebar ke kiri dia, Hansamu di sana, Hadi, Evan tadi, Mulis kepada Maldini paling baik sekali. Kita saksikan duel bola antara Maldini paling dengan Ahmed Jamel. Ya, lempar ke dalam untuk Indonesia, kita saksikan. Ada Abdul Qadir Auli sebenarnya di sana tadi, pemain Emirat Arab. Kembali tekanan dilakukan Indonesia, kita saksikan kejaman 1-2 di depan daerah pertahanan dari Emirat Arab, namun masih mampu dipatahkan oleh barisan belakang dari Emirat Arab. Kita saksikan clearance tadi dilakukan. Iya. Pelanggaran dilakukan oleh Eugene Tomo. Cukup baik, kita lihat juga bagaimana penampilan perdana Ryuji Utomo sebagai starter di laga ini, dan juga patut kita berikan apresiasi. Kedua tadi Eugene Tomo dengan Muhammad Said. Ya, Muhammad Said ini memang digantikan untuk menggantikan Rahmat Rabi ya, yang merupakan goal getter andalan dari Emirat Arab. Dan kita belum melihat keistimewaan dari Muhammad Said untuk sebagai tukang kedor dari Emirat Arab ya sampai sejauh ini. Namun kita lihat memburu pertahanan Indonesia kali ini, sebuah shooting langsung kaki kanan, namun masih jauh dari sasaran. Cukup sulit bagi Rashid Gandin untuk membobol gawang Indonesia. Hanya beberapa pergerakan yang cukup berbahaya tadi dilakukan oleh Rashid Gandin, namun belum membuahkan hasil. Baik sekali, cukup berani kita saksikan bukan peperangan tadi. Lempar ke gawang. Setelah bola dibuang tadi oleh Abdul Al-Nubi, Indonesia. Lempar ke dalam untuk Indonesia, sudah dilakukan. Reji belakang dia kepada Hansamu, Fatur Rahman kali ini. Evan tadi kerjasama dengan Polo. Kita lihat bagaimana pergerakan dari para pemain Indonesia. Memang benar-benar mampu mendikte permainan lawan. Kita saksikan hanya coba menunggu dan melakukan serangan balik Emirat Arab. Namun kita lihat cukup cepat. Inilah salah satu ciri khas dari Emirat Arab sampai dengan saat ini. Ketika menguasai bola, mereka cukup cepat untuk melakukan tusukan di pertahanan Indonesia. Setuju ya, memang ini salah satu kelebihan dari Uni Emirat Arab. Mereka melakukan counter attack yang sangat cepat. Kita lihat Coach Indra juga belum tampak menang ya, masih agak was-was. Masuk di menit ke-35, kedudukan masih 4-0. Emirat Arab berhadapan dengan Indonesia U19. Lagi-lagi. Kami kita saksikan gagal tadi Indonesia mematahkan serangan dari Emirat Arab. Namun kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain Emirat Arab, Abdullah Qadir. Cukup tenang dia, namun masih sulit. Kita lihat bagaimana kawalan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia sampai saat ini memang cukup membuat para pemain Emirat Arab kesulitan. Betul. Terutama fullback kita ya yang sangat disiplin ya, Faktu dan juga Juni ya. Putu Gede Juni Antara. Praktis hanya beberapa umpan terobosan yang memang mampu menusuk daerah pertahanan Indonesia dari Emirat Arab. Dan itu terjadi di awal permainan. Dan sekarang konsolidasi sudah terlihat lebih baik ya dilakukan oleh tim kita. Kita kembali umpan diagonal ini yang sangat jadi ciri khas kita. Ya, Ilhamuddin kita saksikan di sana, namun masih belum mampu menaklukkan Abdul Al-Nubi, bek kanan dari Emirat Arab yang memang memiliki postur tubuh tinggi. Evan Dimas cukup taktis, dia memberikan umpan. Hadi di sana, bersama dengan Maldini dijatuhkan
pelanggaran cepat sekali, tenang bebas dilakukan tadi. Yang harus diulang tampaknya Paulo Octavianus. Kita lihat kali ini sudah menjadi perhatian lebih ya dari pemain belakang Uni Emirat Arab karena Ya, saya kira tidak termasuk ya. Ilham Udin di kiri ya. Dan kali ini kita saksikan lagi-lagi ancaman Indonesia dari sektor kiri. Fatur Rahman harus ke belakang dia, tidak terburu-buru untuk menembak umpan ke depan. Ansamo tadi. Lalu dari kanan kali ini Indonesia coba menarikkan bola ke depan. Menyentuh kaki pemain Emirat Arab, lempar ke dalam saja sudah dilakukan oleh Putu Gede. Ini kali kita saksikan sebuah lepas tadi dari Hargianto, masih mampu dibaca pemain belakang lawan. Abdul Qadir Ali tadi yang memotong umpan lepas dari Hargianto. Hanya mereka lempar ke dalam untuk tuan rumah. Ahmed Jamil kita saksikan dengan bersiap-siap. Baik sekali para pemain Indonesia, mulai saat ini. Yo, terbuka kita saksikan ruang di depan dari Paulo Octavianus kali digambar tapi nanti Ilhamuddin. Sebuah crossing yang kurang baik dari Ilhamuddin tadi. Sayang sekali sebuah kesempatan sebetulnya tadi, umpan yang juga memanjakan dari Polosi Tandang tadi. Namun lagi-lagi supporting yang terlambat dari di tengah sehingga umpan Ilhamuddin juga menjadi mudah di intercept lawan. Ya, praktis sampai dengan saat ini memasuki menit ke 38 di babak pertama, tidak ada tusukan yang berarti, Ya, permainan yang cukup impresif dari Emirat Arab, atau mungkin mereka berupaya untuk coba membaca permainan Indonesia. Iya, di babak pertama ini. mereka menunggu kita lengah ya, Firman ya. Seperti tadi setelah kita beberapa kali, mereka bisa manfaatkan. Baik sekali kita saksikan sebuah teropak dari Paulo dan kita lihat terlepas sudah tadi Ilhamuddin, namun masih mampu disontek tadi, ditepis. Sontekan dari Ilhamuddin. Lagi-lagi tekanan Indonesia, tangan kaki kiri masih gagal. Cukup mengejutkan permainan Indonesia. Gagal lagi. Ya, masalah keberuntungan saya kira ya Firman ya. Sudah 2 kali kita mendapatkan momen seperti itu. Ya, kita lihat sebuah counter attack yang sangat cepat, namun para pemain belakang Indonesia sampai saat ini masih cukup konsisten untuk menjaga daerahnya, dan kita lihat lagi-lagi dengan kecepatannya Indonesia masih gagal untuk menaklukkan Abdullah Al-Nubi di sana. Ya, cukup alot memang Abdul Al-Nubi ini bermain sangat disiplin sekali. Sangat mengejutkan beberapa ancaman yang ditunjukkan anak-anak Indonesia, namun belum berbuah gol. Iya. Saya kira jika mereka bisa mempertahankan intensitas serangan dan juga peluang yang mereka ciptakan, ini masalah waktu saja Firman saya kira. Ya, secara individu memang saya akan mencatat catatan yang cukup positif dari Paulo Octavianus yang Ya, memang bermain cukup cemerlang sampai dengan saat ini. Betul. Bahkan satu peluang matang melahirkan dari kaki Paulo Octavianus di tangga. Terhadap umpannya Ya, sangat ini pilihan ya. sebuah umpan dari Paulo yang cukup baik. Sayang sekali sebuah refleks yang sangat baik juga ditunjukkan oleh penjaga gawang Jamal Ismail. Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang. Betul. Sontekan dari Ilhamuddin yang mampu ditepis oleh Jamal Ismail. Sementara ada Mulai Sadining di sana. Baik sekali kita lihat. Jasin Jawar tadi kehilangan bola. Ansamo kembali menunjukkan kelasnya. Sangat dingin, sangat tenang, lugas. Maldini Pali. Ya, kita lihat bagaimana seorang Maldini Pali dengan gaya khas mengecoh pemain lawan, dan kita lihat lagi-lagi sebuah terupas namun masih mampu dibaca pemain lawan. Sultan Abdul Wahab juga cukup konsisten untuk Iya, betul. coba mementahkan serangan demi serangan dari Indonesia. Iya. Baik yang mirip-mirip potongan rambut dengan kuyol ya. Gondrong itu. Fatur Rahman memiliki Indonesia main yang memiliki penetrasi cukup baik. Iya. Saya kira lihat juga akurasi tendangannya juga lumayan. Ya, kembali lempar ke dalam untuk Emirat Arab. Menyisakan 5 menit waktu normal babak pertama. Indonesia masih
0-0 menghadapi Emirat Arab. Yang belum meninggalkan lapangan bola, masih Emirat Arab kali ini coba menekan pertahanan Indonesia, masih gagal. Maldini tadi, putu gede maksudnya. Lagi-lagi langsung terbang, Ilamuddin, satu lagi tuh, bagaimana akhirnya Jamal Ismail untuk kedua kalinya kali itu berhasil diketok oleh Ilamuddin Armain. Indonesia 1, Emirat Arab 0. Luar biasa kita bagaimana sebuah umpan yang memanjakan dan Ilamuddin juga mampu melepaskan diri dari konsentrasi dan juga perhatian lawan sehingga dengan mudah sekali berhadapan 1-1 dengan menjaga Abdullah ataupun juga Jamal Ismail. Ya, ini menarik melihat bagaimana kedua tim menerapkan umpan-umpan terupas yang cukup berbahaya dan Indonesia memanfaatkan situasi seperti ini dengan baik. 2 kali di kesempatan yang hampir sama. Iya, betul. Ilamuddin Armain kali ini tidak menyanyiakan sebuah terupas yang diberikan kepadanya dan terkecoh penjaga gawang Jamal Ismail. Iya, saat ini juga kecerdikan dari Ilham yang masuk ke dalam ya. Biasa dia beroperasi di luar dan itu terlihat beberapa kali dia kesulitan. Tapi kali ini dia mencoba mengecoh dan masuk ke dalam berhasil. Inilah variasi dan juga boleh dibilang intuisi dari seorang penyerang di mana dia mampu mencari solusi saat posisinya terus mendapatkan tekanan. Kemudian dia menyelinap masuk ke dalam dan memanfaatkan umpan terupas dari Evan Dimas. Sebuah kredit poin tentu harus kita berikan kepada tim Garuda Jaya ini dan bagaimana mereka tidak putus asa, terus berusaha walau beberapa peluang sebelumnya selalu kandas. Ya, kita saksikan Ilamuddin Armain merubah kedudukan di menit ke-42 untuk membawa Indonesia U19 sementara ini unggul 1-0 atas Uni Emirat Arab U19. Sebuah penampilan yang memang cukup menunjukkan melihat kualitas lawan yang dihadapi malam hari ini. Seperti tadi sempat saya katakan sebelum terjadinya gol bahwa jika Indonesia bisa mampu mempertahankan cara bermain ya, ini masalah waktu saja dan terbukti memang yang bisa mencetak gol. Ya, sementara kita saksikan ancaman kali ini lewat kaki Jasim Jaguar, lagi-lagi kilang bola Jasim Jaguar. Coba kesulitan para pemain Emirat Arab untuk mengempur tangan Indonesia. Sangat percaya diri. Ya, baik sekali ya kita lihat bagaimana Octavianus Sitanggang ya bermain begitu sangat Ya, sangat rapi ya. lepas ya. Betul. Dan kita lihat bagaimana kali ini Polo kerjasama dengan Ilamuddin Tidak boleh sering dipuji Firman sepertinya. kita lihat saksikan bagaimana tadi pakai sebuah umpan dari Polo tadi. Kalau saja mampu dimanfaatkan oleh Mulus Hadining, namun Iya. kita lihat Ternyata justru Hansamu yang justru berada di depan melakukan overlapping ini sebuah kemajuan ya bagaimana seorang stopper bisa cukup percaya diri sampai ke daerah pertahanan lawan. Tentu saja ini menjadi bukti kendali permainan sebetulnya yang dipegang oleh pemain kita ya teman. ya Khalifa Mubarak kita lihat pelatih dari Uni Emirat Arab. Sementara timnya saat ini tertinggal 0-1 dari Indonesia. Hansamu Yama, palang pintu Indonesia yang cukup konsisten tampil di 2 laga sebelumnya di Oman dan sampai dengan saat ini masuk menit akhir babak pertama mampu mengamankan tekanan-tekanan yang dilakukan Emirat Arab ke gawang Indonesia. Evan Dimas tadi kepada Putu Gede. Polo, kita lihat sangat membayar pergerakan dari Polo ke kiri, ke kanan, ke depan, bahkan juga ke belakang untuk membantu pertahanan. Ya pergerakannya sangat cair ya dan kita lihat visi bermainnya juga mengagumkan menurut saya. Dia bisa melihat bagaimana pergerakan rekan-rekannya dari sisi blind side ya. Dan juga permutasiannya di lini tengah sama Evan Dimas juga sangat cair. Fatur Rahman, umpan lepas yang baik sekali tadi pada Fatur dan cukup taktis tadi menghindari terjangan dari pemain lawan karena waktu 1 menit di babak pertama ini dalam kedudukan sementara Indonesia unggul 1-0 atas Emirat Arab. Sementara tekanan dilakukan Jasim Jaguar, masih Jasim, 2 pemain Indonesia. Sebuah lepas yang sangat berbahaya dan kita lihat berhasil dipotong tadi umpan dari Jasim Jaguar. Sementara salah seorang pemain Indonesia yang namanya masih menggerak sakit tadi ya, belum mampu bangkit. Kita saksikan benturan terjadi dan tayangan ya dilanggar nampaknya tadi Hargianto oleh Muhammad Said dan
dan bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Ya, detik-detik menjelang berakhirnya pertandingan babak pertama kita saksikan di mana Indonesia sementara unggul 1-0 atas tuan rumah Uni Emirat Arab U19. Inilah Ilhamuddin Arma'in pencetak gol Indonesia di menit ke-42 tadi. 2 gol dicetak sementara ini oleh Ilhamuddin sepanjang tur Timur Tengah, 1 ke gawang Oman, dan sama-sama kita saksikan tadi 1 gol diairkan oleh Ilhamuddin ke gawang Emirat Arab. Lemparan ke dalam, Abdul Al-Nubi sudah dilakukan tadi. Masih kesulitan kita saksikan Jasim Jawar, sebuah syuting langsung coba dilakukan namun masih lemah, dan kita sama-sama dengarkan tadi sangat energi. Ya, belum meninggalkan lapangan-lapannya. Yakob sudah meninggalkan lapangan, lempar ke dalam saja. Sebuah pelanggaran kali dilakukan oleh Indonesia, Putu gede di sana. Kita saksikan bagaimana penampilan yang sangat impresif dari Ilhamuddin Arma'in yang kerap menusuk jantung pertahanan dari Uni Emirat Arab. Sementara sebuah ancaman di menit awal dari Emirat Arab kita nantikan sudah dilakukan, cukup berbahaya, dan ini yang sangat ditakutkan oleh lini belakang Indonesia dengan keunggulan postur tubuh mereka memanfaatkan bola-bola mati, dan akhirnya dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Abdullah Ghanem, sang kapten sebelasan. Sebuah sundulan yang gagal diantisipasi oleh Awan Seto. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Ya, nyaris tidak terkawal tadi, dan Hansamu yang memang kurang rapat dalam mengganggu pergerakan dari Abdullah Ghanem. Sebuah sundulan yang gagal diantisipasi oleh Awan Seto membuat kedudukan sementara unggul imbang 1-1 Emirat Arab Indonesia U19. Hanya 2 menit saja di babak kedua ini Emirat Arab mampu menyamakan kedudukan. Serangan kali ini bangun Indonesia. Maldini Pali, baik sekali tadi. Hansamu di sana. 1-1. Ya, kita saksikan sebuah pelanggaran tadi dilakukan terhadap Argianto. Paulo. Indonesia kali ini membangun serangan, kita saksikan. Ya, kita lihat bagaimana permainan Indonesia dalam membangun serangan cukup mengalir, cukup percaya diri. Sebuah umpan dari saat kita saksikan kepada Maldini Pali. Tekanan kali ini dilakukan Indonesia. Baik sekali, cukup berani kita saksikan bagaimana Maldini Pali coba menusuk jantung pertahanan dari Emirat Arab, memaksa Ahmed Jamel untuk menjatuhkan Maldini sangat dekat dengan kotak 16 meter. Sebuah peluang melalui bola mati kali ini dimiliki Indonesia. Bagaimana ya kelincahan dari Maldini Pali membuat akhirnya lawan membuat pelanggaran, dan ini saya kira yang harus dimanfaatkan situasi set piece. Kalau memang agak sulit ya kalau kita bermain bola lambung di sini. Ya, kita nantikan apa yang akan dilakukan anak Indonesia. Sudah dilakukan tadi Argianto, ditepis saja bola. Dibiarkan tadi oleh jaga gawang Sultan Al-Munderi. Yang pergantian pemain terjadi memang di bawah misal gawang Emirat Arab setelah kebobolan 1 gol lewat kaki Ilhamuddin Arma'in di menit ke-42 babak pertama. Sementara kita saksikan dalam tayangan ulang ancaman Indonesia, Hansamu Yaman di sana, namun kita lihat ya ditepis tadi bola oleh jaga gawang Emirat Arab. Sultan Abdul Wahab kita saksikan cepat sekali di dalam kotak penalti. Beruntung kontrol bola yang kurang baik dari Abdul Wahab.
namun bola masih dikuasai anak-anak Emirat Arab. Ya, kedudukan imbang 1-1 tentu membuat intensitas atau ritme permainan menjadi kembali berimbang. Sangat tinggi kita saksikan menangkan bola. Ya, shooting langsung kita saksikan. Tidak terlalu keras tadi karena sempat menyentuh kaki dari pemain belakang Emirat Arab dan bola masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Jamal Ismail. Iya, kita lihat bagaimana kecepatan Imamudin ya, sangat luar biasa dan effortnya yang saya kagum di sini. Ya, dia tetap berusaha dengan tenang. Sangat percaya diri. Iya. Beruntung saya kira menjaga. Masih ada Abdullah Lubi di sana. Bola sempat mengenai sela-sela kaki sehingga tidak menjadi deras tadi. Kembali kita saksikan dominasi permainan ditunjukkan Indonesia. Ya, masih mampu dikecak bola oleh Fatur Rahman. Belum meninggalkan lapangan, masih Fatur Rahman. Melihat posisi rekan yang kosong, kita saksikan kerjasama 1-2 dengan Mulis Hadirin. Penetrasi dilakukan oleh Fatur Rahman, namun terlalu tajam tadi umpan yang kemudian kepada Fatur Rahman, diberikan kepada penjaga gawang Jamal Ismail. Gagal lagi serangan Indonesia. Ansamu di sana. Masih Indonesia. Polo. Kita lihat pergerakan dari Polo Octavianus Tanggang sangat liar. Benar-benar diberi kebebasan sepertinya oleh Indra Syafri. Dan daya jelajahnya juga sangat luas ya, bagaimana dia dari kiri ke kanan, ke belakang ke depan. Argianto tadi salah satu pilar di tengah Indonesia. Sementara lebar ke dalam sudah dilakukan oleh Putu Gede di Yuji Utomo. Ke belakang kepada Seto. Satu sama kedudukan sementara saat ini Emirat Arab berhadapan dengan Indonesia U19. Sementara sebuah umpan langsung depan kepada Ilhamuddin kita saksikan, namun masih ada Abdullah Al-Nubi yang masih konsisten terus mengawal pergerakan dari Ilhamuddin Armain. Dia pelanggaran yang masih belum jelas apa yang terjadi sebetulnya, kita lihat. Ya, disiplin terjadi di sana. Ya, pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Ilhamuddin terhadap Al-Nubi di sana. Ya, sepertinya Al-Nubi tidak ingin lagi kecolongan untuk kedua kalinya setelah di babak pertama tadi dia agak lengah dan Ilham bisa mencetak gol. Ya, satu kata menarik saya melihat di sini bagaimana Al-Nubi memang cukup konsisten mengawal pergerakan dari Ilham, namun lolos justru oleh sebuah terpas-terupas. Iya. Ini tentu menjadi catatan bagi Indra Syafri. Kita lihat bagaimana Putu Gede cukup taktis dia. Bukan sebuah pelanggaran, kita saksikan Maldini Pali mengasih kotak penalti dan kita lihat masih sulit pengawalan yang dilakukan oleh Abdullah Ghani kapten sebelasan kepada Maldini Pali. Pressing yang cukup rapat dari kapten sebelasan Emirat Arab, kita saksikan dalam tayangan ulang. Baik sekali, lepas saja bola. Tendangan gawang saja untuk Emirat Arab. Ansamu, dua bola tadi. Putu Gede. Argi. Polo. Berhasil dicuri bola dari kaki Polo. Octavianus. Untuk mengatasi kelebihan itu ya, sebuah tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh pemain yang masuk di babak kedua, Khalid Abdul Rahim nomor punggung 10 tadi kepada Hargianto. Ya, sepertinya ada dua pergantian dari kebutuhan memang. Ada juga nomor punggung 9 Omar Juma yang tadi kita beberapa kali akselerasinya dan manuvernya cukup merepotkan di sektor kiri. Lagi-lagi kita saksikan
Umpan langsung depan tadi, namun masih jauh dari sasaran. Agak terlihat kurang efektif tadi. Kita lihat duel bola yang cukup berani dari para pemain Indonesia. Putu gede di sana. Baik sekali lagi di sana kita saksikan Maldini Pali kali ini. Masih Maldini Pali. Kontrol bola kurang baik tadi Maldini Pali. Namun dibaca oleh Jasir Jawar. Ya, cukup merepotkan memang dua sayap Indonesia. Di kanan Maldini Pali dan pergerakan Ilhamuddin di kiri. Kita lihat salah. Kita saksikan bagaimana Abdul Anubi. Sayang sekali tadi situasi itu langsung dari Ilham. Ya, saya kira terlalu berani sih ya Ilham ya untuk menyelesaikan sendiri, meski sebetulnya ada rekan yang sudah menunggu di sektor kebelakang. Bagaimana tadi Abdul Anubi sudah kalah langkah. Iya. Seakan membiarkan Ilhamuddin dengan kecepatannya membawa bola, shooting langsung kaki kiri. Masih jauh dari sasaran tadi. Sebuah eksekusi tendangan dari dalam kotak penalti. Ilhamuddin Armain. Dibiarkan bola oleh Abdullah. Muhammad Said tampaknya. Lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Muhammad Said. Rasid Ghanim. Ya, dibiarkan tadi oleh Ryuji Tomo lempar ke dalam. Inilah Ilhamuddin Armain. Sangat merepotkan barisan pertahanan dari Emirat Arab. Kita saksikan. Yang satu gol dicetak oleh Ilhamuddin Armain dalam pertandingan ini di menit 42 babak pertama tadi. Sehingga Indonesia sempat unggul 1-0 sebelum dibalas oleh kapten sebelasan Abdullah Ghanem. Di menit Indonesia luar biasa, 2 kali bola serangan dibangun Indonesia dengan ancaman yang dilakukan oleh tendangan langsung dari dalam bola penalti. Setelah Ilham tadi kita lihat baru saja Paulo Octaviani Sitanggang. Ya, menarik yang melihat bagaimana Sitanggang sudah bisa masuk ke daerah pertahanan lawan. Luar biasa, pemainnya bisa bertransformasi sebagai gelandang juga sebagai winger. Ya. Tendangannya juga pemain sangat menonjol dari Paulo Octaviano seakan mengubur pamor dari sang kapten Evan Dimas. Setuju ya, kita lihat memang permainannya begitu memukau pada kesempatan malam hari ini. Jamal Ismail, kapten penjaga gawang dari Emirat Arab. Evan Dimas di sana. Kita lihat Paulo. Bukan sebuah pelanggaran lagi. Paulo, ada Ilham di sana. Ilham dari sektor kanan pertahanan Emirat Arab kita saksikan. Paulo saat ini bersiap-siap coba menentangkan dari Ilham. Kita saksikan sebuah kontrol bola kurang baik dari Ilhamuddin dan hanya memberikan tendangan gawang saja untuk Emirat Arab. Kita lihat ekspresi kecewa dari Ilham. Betul, ada miskoordinasi sepertinya dia dengan rekan-rekannya. Ya, agak kurang rapat. Iya. Kita melihat tadi bagaimana Ilham agak sedikit mengkritisi posisi rekannya, memang agak jauh. Jauh, betul. Dan ini sering terjadi di mana dua winger kita, baik Ilham maupun juga Maldini, selalu kehilangan rekannya yang melakukan support ya, karena terlambat dalam bergerak ke depan. Ya, kita lihat bagaimana Hamza Muyama masih sangat konsisten di belakang Indonesia. Betul. Hanya sekali Hamza Muyama kecolongan dalam duel bola atas dan itu cukup fatal dengan sang kapten Abdullah Ghanem dari Emirat Arab, sehingga berbuah gol balasan yang menyamakan kedudukan saat ini menjadi 1-1 sementara pertandingan memasuki menit ke-60. Ya, saya kira masih punya kesempatan untuk kita kembali membalikan keadaan ya. Tenang bebas Emirat Arab sudah dilakukan. Cukup berbahaya kita saksikan tadi. Namun masih mampu dialog oleh pemain Indonesia. Sebuah tendangan spekulatif tadi dari Muhammad Abdul Basir, salah satu pilar dari Emirat Arab U19. Maldini balik, masih Maldini, baik-baiknya oleh Muhammad Said. Maldini ke belakang tadi, Paulo. Kita saksikan Paulo masih mencari posisi rekan yang kosong kepada Putu Gede kali ini. Maldini balik lagi dan kita lihat membuka ruang tadi Paulo. Baik sekali penempatan posisi dari Paulo. Betul. Bagaimana dia sangat jeli sekali ya melihat pergerakan rekannya. Sangat tenang, sangat
sangat menarik ya kita lihat bagaimana pengertian ya understanding antara pemain di tim kita, terutama kombinasi 1-2 di kotak penalti lawan. Dan pergerakan pemain dengan bola dan tanpa bola tadi apik sekali, sangat merepotkan daerah pertahanan dari Emirat Arab. Bukan sebuah pelanggaran tadi kita saksikan kali ini, sebuah tekanan dilakukan oleh Omar Juama. Omar Juama yang masih di babak kedua ini. Iya, kita lihat ya. Namun sebuah ancaman kali ini lewat sepak pojok. Kita nantikan bola-bola mati seperti ini. Sangat berbahaya bagi Indonesia dan sudah terbukti tadi 1 gol melalui sundulan Abdullah Ghanem. Lewat tendangan bebas kali ini melalui sepak pojok kita nantikan. Harus konsentrasi saya kira para pemain. Sudah dilakukan tadi Omar Jumaa. Beruntung sekali tadi. Antisipasi yang kurang baik dari Abdullah Al-Mugi. Cukup tenang kita lihat para pemain Indonesia terburu-buru, saya kira masih cukup mencari posisi dari Ilham. Iya, betul. Paulo di sana kita lihat baik sekali, sangat tepat sekali permainan Paulo Tavenes Tangga pada malam hari ini. Terlambat tadi menata bola, Evan Dimas ditutup oleh pemain Emirat Arab, kali ini sebuah tekanan, namun sulit sekali karena memang satu pemain Emirat Arab di sana, namun ada beberapa pemain Indonesia. Ya itulah tadi yang tadi oleh Jasim Jawa, lempar ke dalam. sempat saya katakan tadi bagaimana selalu terlambat ya supporting dari lini kedua setelah Maldini Pali ataupun Ramudi menguasai bola. Dan saat sudah mereka masuk kotak penalti, tapi supporting dari Yanto, Dimas ataupun juga si Tangga sering sekali terlambat sehingga terjadi kebingungan di sana dan terbuanglah peluang. Ya terlihat memang agak tanggung, agak rapi di Maldini Pali untuk melepaskan umpannya. Ini sebuah momen gol lewat sundulan kepala Abdullah Ghanem yang menyamakan kedudukan 1-1 tuan rumah Emirat Arab yang sebelumnya tertinggal dari tim tamu Indonesia U19. Ya, terlihat sekali ya kelengahan tadi, sedikit saja kelengahan di lini pertahanan. Hansamu tidak memperhatikan ada lawan yang bergerak di lini belakang. Ya, sementara kayak kata kita saksikan ada sedikit masalah tentunya dengan sang kapten Abdullah Ghanem sampai harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Lemparan ke dalam, bola diberikan Indonesia untuk ini di sana. Ya, sementara di sisi lapangan dari kubu Emirat Arab, Mansur Abdullah tengah bersiap-siap. Pergantian pemain tampaknya akan dilakukan oleh pelatih Khalifah Mubarak, nomor punggung 26 Mansur Abdullah. Ya, dari kubu Indonesia kita belum lihat pergerakan dari substitute dari Indra Safri ya, tapi paling tidak Anda bisa memprediksi siapa yang kemungkinan akan bergabung untuk menambah darah baru Indonesia. Ya, saya kira di tengah masih ada Giviani yang mungkin akan dimainkan. Di depan kalau misalnya di depan Ibrahim agresivitas lebih tinggi, tentu ada Dimas Derajat dan juga bisa juga Septian David Mulane yang akan diturunkan. Pressing tadi dilakukan terhadap Maldini Pali, bukan sebuah pelanggaran, hanya lempar ke dalam saja. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Ya, untuk menembus pertahanan Emirat Arab, mulai saat ini di sana. Kita tinggal Mansur Abdullah ya, pemain bernomor punggung 26 termasuk pemain inti dan sementara saksikan pergantian pemain. Dimas Derajat namanya. Betul. Dimasukkan striker menggantikan striker, mulai saat ini. Saya kira keputusan yang cukup beralasan memang bahwa memang sepanjang permainan kita lihat Muklis tidak terlalu menonjol. Dimas Derajat tadi striker Indonesia yang menentukan kemenangan atas Oman menjadi 2-1. Evan Dimas sentuhan pertama tadi Dimas Derajat, namun terjatuh dia bukan sebuah pelanggaran. Belakang saja kepada Awan Seto, gagal tadi ke kanan
lewat serangan balik. Emirat Arab Ilhamudin di sana, kita saksikan berduel dengan Abdullah Nubi. Masih Indonesia menguasai bola. 1-1 Emirat Arab U19 berhadapan dengan Indonesia U19. Indonesia juga mencetak gol lewat Ilhamudin Armani di menit ke-42, sementara Abdullah Ganem tadi menyamakan kedudukan di awal babak kedua. Samu tadi Evan Dimas pendek saja kepada Polo Octavianus. Sekarang dipasang di bola dan ini mari kita saksikan sebuah umpan pendek saja dilakukan penalti. Anda bisa saksikan. Sentuhan, kemudian mampu mengecoh back lawan sekaligus pihak lawan terus bagaimana aksi yang luar biasa. Sangat merepotkan. Kita saksikan. Inilah yang saya maksud tadi, bagaimana dibutuhkan supporting yang tepat di saat Malik kepala betul Ilhamudin mampu melakukan penetrasi, maka sektor belakang harus cepat melakukan supporting, dan itulah yang terjadi. Itulah bagaimana Malik dengan enak sekali melihat Evan Dimas datang di saat yang tepat sehingga dia bisa menjadikan bola. Dimas pun juga dengan mudah sekali mengecoh back lawan sekaligus penjaga gawang Ismail. Ya, kepercayaan diri saya kira menjadi kunci dari permainan Indonesia yang sangat lepas pada malam hari ini. Sementara kita saksikan sebuah tekanan sapu bersih dari gagal tekanan dari Emirat Arab tadi lewat aksi Rashid Ganem. Ya. Pemain yang kini mengenakan ban kapten menggantikan Abdullah Ganem yang sepertinya harus tarik keluar karena mengalami cedera. Betul. Masih sulit kita saksikan ujung tombak dari Emirat Arab ini untuk menembus pertahanan Indonesia, sementara justru pelanggaran dilakukan terhadap pemain belakang Indonesia. Harus berhati-hati, jangan terlalu mengambil resiko saya kira. Mulai ada provokasi yang dilakukan pemain lawan. Ya, saya kira ini situasi-situasi yang memang perlu ya dirasakan oleh para pemain kita, karena tekanan di turnamen yang sesuai nanti akan jauh lebih serius lagi, lebih keras lagi. Jadi para pemain memang harus membiasakan diri mengalami provokasi, mengalami tekanan. Disitulah juga diuji bagaimana kemampuan mereka mengatasi situasi tersebut, kematangan mental, psikologis. Ya, kita saksikan dalam pertandingan sebuah terlepas lolos dari perangkap offside, namun kesikapan dari Putu Gede dan tidak ingin ambil resiko tadi disapu bersih saja oleh Hansa Muyama. Cukup taktis memang. Lini belakang Indonesia itu bermain sangat apik, lini tengah pun sangat tinggi, dan lini depan sangat tajam. Dua pemain Emirat Arab terjatuh di kota lihat inilah yang dikhawatirkan bermain kembali sebuah set piece. Ya. Tepat di garis 16 meter kita saksikan masih menangis kesakitan Abdul Rahman Jasem. Sebuah dorongan sebenarnya terjadi di sana, Sob. Iya. Dan ini momen kedua, Polo Octavianus tanggang. Saya kira ini tidak ada atensi ya dari polisi tanggang untuk melakukan pelanggaran, tapi wasit melihat di sebuah situasi yang sangat berbahaya dalam posisi yang sangat strategis. Betul. Kembali ya, kemampuan kita mengantisipasi set piece diuji di sini, Firman. Ya, awal itu kita saksikan coba mengatur posisi rekannya untuk mengantisipasi tendangan bebas dari Emirat Arab yang di mana bola tadi tampaknya sudah dihadapi oleh Khalid Abdurrahim. Pendek saja, shooting langsung kaki kiri masih gagal karena rapat sekali pertahanan dari Indonesia di sana. Namun kembali tekanan dilakukan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Kita saksikan sebuah crossing masih mampu di awal tadi. Kita lihat bagaimana rapor positif harus diberikan kepada Hansa Muyama. Betul, beberapa kali dia harus melakukan covering ya dari pergerakan dari Jasem Azad Zawar. Ya, kita lihat sapu bersih kali ini dilakukan. Terlepas kita saksikan. Beruntung sekali kontrol bola yang kurang baik dan sebuah shooting yang melambung di atas mistar gawang Indonesia lewat pemain bernomor 27 Mansur Abdullah, pemain yang baru saja dimasukkan oleh pelatih Khalifah Mubarak. Kita saksikan
masih ada Putu Gede di sana. Iya, agak terlambat Putu Gede melihat rekan-rekan yang lain, padahal sudah lebih dulu naik memancing offside, tapi dia terlambat. Betul. Kita lihat shoot on goal Indonesia menang jauh. Luar biasa ya, 7-2 ini situasi yang jauh berbeda dibanding saat tim kita menghadapi 2 kali menghadapi Oman, di mana shoot on goal sangat minim. Ya, kita juga melihat bagaimana Emirat Arab juga kerap kali kehilangan bola yang tidak lepas dari press yang dilakukan Indonesia. Kepercayaan diri yang sangat baik dalam duel bola, baik pun kita saksikan sangat sigap sekali. Dan kita lihat duel bola terjadi di Majada di sana. Terlalu berat sepak bola tadi. Kita lihat bagaimana back lawan, kita lihat inilah. Ya, harus bekerja keras Sultan Abdullah Habung. Ya, puyolnya dari Emirat Arab ya, harus tidak ingin mengambil resiko dia. Memikirkan semula. Kembali, bola dikuasai Indonesia, sebuah shooting langsung. Masih jauh dari sasaran tadi. Bola muncul di sisi kanan gawang Emirat Arab. Shooting dari Argianto. Iya, baru kali ini saya melihat Argianto melakukan syuting dari luar kotak penalti yang sebetulnya menjadi keahliannya. Ya, 2 gol Indonesia dicetak oleh Ilhamuddin Ahmad dan juga Evan Dimas. 2 gol yang notabene memang dicetak melalui sebuah proses. Iya. Dan sementara 1 gol Emirat Arab lahir justru dari bola mati. Inilah sepak bola ya. Tidak selalu ya permainan harus ditentukan oleh permainan terbuka, tapi juga bola-bola mati juga menjadi penentu. Sementara tekanan kali ini dilakukan Emirat Arab. Gagal lagi kita saksikan. Muhammad Said kerjasama pendek dia dengan Jasin Jawa. Baik sekali. Iya, kembali semakin keuntungan kali ini kita lihat bagaimana umpannya sangat memanjakan dari Malik Dipali. Sangat memanjakan dan juga posisi sudah 1 lawan 1. Betul, kita lihat. Iya, lepas dari jebakan offside. Saya kira ini sudah 99% mesti terjadi gol, tapi inilah kembali sepak bola tidak selalu ditentukan oleh oleh usaha, tapi juga ada faktor keberuntungan. Sementara kita nantikan apakah sepak pojok ini mampu dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia untuk menambah keunggulan. Sudah dilakukan tadi. Dan kita lihat bagaimana Hansa Muyama Iya, masih gagal. Ini lagi 4 derajat. Sebuah peluang matang untuk menjadi gol lepas dari 5 derajat. untuk ketinggalan 1 gol membuat Uni Emirat Arab kemudian bermain lebih agresif terbuka sehingga mereka harus mengambil risiko. Tadi sangat ya. Iya, ada lubang-lubang yang akhirnya bisa mampu dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita. Dan itu tidak lepas dari kecilan seorang Evan Dimas. Iya. Dengan umpan tadi. Betul, Dari betul. posisi dari 4 derajat yang terbuka tadi sementara kita saksikan salah seorang pemain dari Emirat Arab terjatuh. Rasid Ganin benturan terjadi di sana tampaknya. Dan di babak kedua ini kita lihat memang Evan Dimas sudah menunjukkan ya kemampuan terbaiknya. Di samping dia mencetak gol, tapi juga kita lihat visinya sudah keluar dan mampu memberikan banyak inspirasi. Ya, kita lihat bagaimana kekuatan dari seorang Hansa Muyama dalam duel-duel bola Iya. tempur. Ini salah satu sisi menarik yang kita patut apresiasi, bagaimana pemain kita berani 2-1 lawan 1, berani body contact dan berani bermain keras ya, tidak takut walau badan mereka relatif lebih kecil dibanding lawan. Betul. Ya, kita lihat Ahmed Jamel Ya, salah harus satu bekerja keras para pemain Emirat Arab pada pertandingan malam hari ini. Ini adalah pertemuan atau laga pertama dari kedua tim dalam rangkaian kita uji coba di Dubai, Ya. Emirat Arab. Kedua tim juga akan saling berhadapan di pertandingan berikutnya pada tanggal 16. Sementara kita saksikan sebuah momen gol yang menentukan kemenangan Indonesia sementara ini 2-1 atas Ya. Emirat Arab lewat sontekan kapten sebelasan betul. Evan Dimas. Saya bisa katakan sebagai clinical finisher ya. Betul. Bagaimana sangat dingin sekali, sangat tenang Evan Dimas. Lebih dulu mengecoh salah seorang pemain belakang sebelum kemudian mencetak gol. Ada satu catatan dari Indra Safri dari 2 penampilan melawan Oman, yaitu lemahnya antisipasi bola-bola crossing dari pemain Iya. Indonesia sehingga dia menerapkan bagaimana bola
ya, memang Iya. cukup efektif. Bahkan gol dari Ilamuddin lahir dari terlepas itu. Betul. Ya harus ada variasi ya, ketika salah satu cara tidak mampu mendapatkan hasil, harus ada cara lain yang ditempuh. Jasim tadi kali ini tekanan Emirat Arab. Jasim jawab lagi melebar ke kanan dia. Nomor 5 kita nantikan sementara pergantian pemain di Nanavia kampanye. Iya. Oh, Setia David Maulana. Septian ya, super sub yang kita kenal di tim Nusantara menggantikan Ilamuddin. Ya, Ilamuddin kita keluar masuk Setia David Maulana. Ya, Setia David Maulana menjadi pemain yang berkontribusi sangat baik untuk penentu kemenangan Indonesia atas Oman di babak kedua ya. Sementara kita nantikan kali ini akan dilakukan lewat Sultan Fitri langsung cukup berbahaya sebuah screen. Masih bola dikuasai para pemain Emirat Arab. Atas kemenangan kita lihat bagaimana taktisnya Polo Octavianus Kandang untuk menjauhkan bola dari daerah pertahanan Indonesia. Namun bola masih dikuasai para pemain Emirat Arab. Lagi di matanya. Luar biasa kita lihat bagaimana reaksi yang sangat positif rekan-rekan pemain membuahkan hasil dan mereka yang juga sangat agresif. Sebuah permainan yang luar biasa. Kita lihat bagaimana tadi kita dengan permainan sangat cepat. Kita lihat sebuah upaya yang sangat dan kita bisa lihat Masih kita saksikan masih tetap penalti lepaskan karpet kita saksikan membentuk bagi pemain lawan dan sebuah sontekan mengakhiri tekanan Indonesia untuk menjadi gol. ya, kita lihat ya Septian ya selalu baik dalam melakukan penempatan diri, menempatkan posisi itu sudah dikenal. Saya tidak bisa apa terjadi dengan anak ini. Nomor 9 Sekian David Maulana selalu masuk dan selalu membuka berjalan. Tidak assist dibuat oleh David Maulana dan malam hari ini baru saja kita saksikan pemirsa David Maulana malah langsung mencetak gol di sentuhan pertama dia ketika dimasukkan dalam pelatih Syafri. Indonesia 3, Emirat Arab 1. Sebuah penampilan yang mengejutkan walaupun ini sebuah laga uji coba, tapi paling tidak ini tentu menemukan sebuah ekspektasi betul karena lawan yang dihadapi. Ya, kita lihat juga faktor dari permainan yang terbuka ya dari Uni Emirat Arab membuat kita menjadi lebih enak untuk bisa mendapatkan celah-celah kosong. Itu dilakukan oleh Uni Emirat Arab karena mereka kalau dalam posisi tertinggal sehingga mereka harus bermain lebih terbuka, lebih ofensif dan melalaikan lini pertahanan ya. Dan kita mampu memanfaatkan itu dengan sangat baik. Ya, 1-3 cukup menyedihkan ternyata di oleh Emirat Arab. Mereka tertinggal dari Indonesia. Ya, Untuk banyak hal menjadi catatan pelatih Oliver Mubarak untuk penampilan kedua tim. Namun kali ini terlalu jauh lebih dekat kepada Abdullah Nubi dan dikejar oleh David Maulana di sana. ya inilah salah satu kelebihan ya dan kemampuan dalam membaca permainan dari Coach Indra bagaimana dia bisa membuat perubahan dengan menggantikan pemain yang berhasil. Pelanggaran dilakukan oleh Hansa Muyaman, namun terlepas dari itu bagaimana kesigapan dan kemampuan dari Hansa untuk membaca pergerakan lawan. Ya. Saya kira posisi yang tidak tergantikan ya dari Ansalmu ya. Betul. Begitu solid sekali dia. Dan malam hari performa impresif dari serangan Samu juga diimbangi oleh Ryu Jutomo. Iya, iya. Dan ini menjadi catatan penting juga bagi Coach Indra. Ada tangan dari Uni Emirat Arab, sebuah syuting yang lebih mengarah kepada penjaga gawang Awan Seto. Kali ini kita saksikan. Ya, kita lihat ini faktor kebugaran yang dominan juga sangat muncul di sini ya. Para pemain kita jauh lebih bugar, punya kondisi fisik yang sangat baik. Terlihat bagaimana mereka masih bisa bermain determinan kan. Kontrol bola baik dan harus dijatuhkan tadi. Ya, Saya kira kartu kuning ya. Ardianto betul. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Ya,
sudah terlambat ya sekarang dia harus melakukan harga. pelanggaran ya. Dan ini situasi set piece yang kita harus waspadai. Kita nantikan apakah mampu dimanfaatkan oleh Emirat Arab untuk memperkecil ketertinggalan. Justin Jabar di sana sudah langsung. Oh, aman itu kita saksikan tidak terlalu keras, tapi kita lihat bagaimana pantulan bola dari lapangan tadi. Nyaris mengecoh Awan Seto. Ya, ini saving yang cukup baik saya kira dari Awan Seto. Situasi yang sangat krusial saya kira. Dia menunggu bola mendarat dan berisiko. Kali ini kita saksikan Hansa Muyama mampu membayar kesalahannya sebelumnya tadi. Ya. Kelihatan tadi, oh di Jutomo namanya kita saksikan. Saya kira sekarang tim-tim dari Timur Tengah ataupun juga tim-tim peserta secara keseluruhan sudah mulai melihat ya bagaimana progres yang diperlihatkan oleh timnas U19 kita dengan lemparan dalam. Ya. Abdullah Al-Mubi. Ya, kita lihat tidak tergesa-gesa coba memanfaatkan peluang sedikit apapun dari kubu Emirat Arab pun. Bahkan lemparan ke dalam juga cukup berhati-hati kita saksikan. Abdullah Al-Mubi. Sebuah crossing kita saksikan 3 lawan 1 cukup sulit pemain Emirat Arab. Sangat baik dengan koordinasi di belakang Indonesia. Sekali kembali lagi-lagi Dimas. Lepas dari serangan yang terjatuh Dimas. Sebuah pelanggaran yang kita nantikan. Ya, benturan cukup keras tadi. Ya, saya kira terlalu berani sekali ya dia mengambil resiko untuk membenturkan diri dalam situasi yang saya kira cukup ketat ya. Kalian. Ya, keras sekali tadi. Benturan dengan Mansur Abdullah tadi. Ya, saya kira ini pasti mengenai ankle ya, sisi kanan dari kakinya. Jadilah Mansur Abdullah yang berbenturan tadi dengan Dimas Derajat. Iya. Dan kita lihat masih mendapat perawatan dari tim medis. Ada gerakan menginjak juga tadi dari lawan. Namun benturan di bawah lutut tadi yang membuat Dimas Derajat medis. Keras sekali tadi kita saksikan injakan ke kaki Dimas Derajat. Ya, ini bisa menimbulkan cedera yang serius, Firman. Kalau seorang pemain tidak dalam kondisi fit, ini bisa membuat cedera yang serius. Ya, inilah Dimas Derajat, striker yang masuk menggantikan striker sebelumnya, Mulis Hadini. Menyisakan 7 menit di waktu normal, Indonesia sementara masih unggul 3-1 atas tuan rumah Emirat Arab. Dan ini adalah penampilan perdana Indonesia di Kota Dubai. Tanggal 16 nanti pemirsa Indonesia juga akan tampil melawan tim yang sama dan diakhiri oleh penampilan melawan klub sama juga di Kota Dubai. Dan saya kira ini menjadi pelajaran penting ya bagi tim tuan rumah. Tentu mereka akan terkejut Firman dengan skor seperti ini, walau mereka belum sebenarnya berakhir. Betul. Dan kita lihat lagi kesalahan
Samu sebenarnya sudah bersiap-siap Iya, betul. menahan Untuk melakukan blocking ya. Iya. Muhammad Jamel tadi. Ya sudah ada 2 sampai 3 kali servis seperti ini dan Indonesia masih mampu untuk bisa bertahan. Semoga ini menjadi salah satu tips ya bagaimana mereka menyiasati situasi-situasi bola-bola mati. Ya pastinya jadi ujian bagi Awan Seto dan nanti kan. Ini servis yang sangat berbahaya karena jauh di ideal sebenarnya. Ya. Muhammad Jamel banyak dijatuhkan tadi. Langsung melakukan eksekusi, kita nantikan apakah mampu dimanfaatkan oleh Muhammad Jamel untuk menuju awas Indonesia. Apakah kemarin sudah bangun Indonesia? Muhammad Jamel membantu tubuh pemain Indonesia. Kalian Tampaknya tenang sudut. jangan mengklaim terjadi handsball di sana. Dalam situasi seperti ini, Oh, ya tidak bisa disebut handsball karena tangan dari Hansyama itu melekat di badannya sehingga kita lihat melekat di badannya walaupun mengenai tangan wasit tidak bisa mengukurnya sebagai pelanggaran. oke, sebenarnya saya suka mau cukup berbahaya memang. Bola-bola mati seperti ini. Ya, Dan kita lihat bagaimana Mansur Abdullah. Beruntung masih jauh dari sasaran tadi sundulan dari Mansur Abdullah. Coba melakukan tekanan dengan Arab di menit-menit akhir pertandingan dalam posisi mereka sudah tertinggal 1-3 dari Indonesia. Biarkan saja tampil awal. Ada Abdullah di sana. ya kita lihat kalau Bumi juga tidak lagi seagresif di babak pertama di mana dia sering membantu serangan. Kali ini dia harus fokus di lini pertahanan karena melihat bagaimana kecepatan sayap-sayap kita yang sangat merepotkan. Kita lihat bagaimana ketenangan sekolah Paulo Octavianus di tengah melalui 3 pemain guru pergerakan Octavianus. Wow, baik sekali kali ini kita saksikan Paulo. Di baik-baik ini adalah Sultan Abdul Wahab. Sultan Abdul Wahab. Indonesia terus memburu pertahanan dari posisi gol di menit akhir pertandingan. Untuk ini naik membantu tekanan Indonesia. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Maldini Pali. Iya. Pendekatan fisik dari Maldini Pali juga patut diacungi jempol karena sebelumnya Coach Indra sempat mengatakan pemain yang satu ini memang sangat mumpuni dalam soal teknik tapi sangat rentan dalam fisik ya. Tapi terbukti sekarang jauh lebih berkembang. Ya, sementara kita nantikan pergantian pemain. Dan Israel sepertinya bisa diturunkan Ya. ketika Maldini Pali. Ya betul saja. Ya, ada Malevani. Ini juga pemainnya sekarang skill yang berbeda tipis dengan Maldini Pali. Betul sekali. Punya kecepatannya juga luar biasa. Kecepatan dan berlari dengan bola yang sangat baik sekali. Jabes. Evan Dimas. Dimas Derajat tadi. Pelan saja kepada Putri Gede. Agak rapat kali ini Martin para pemain yang Emirat Arab membuat kesulitan pemain Indonesia untuk memberikan umpan. Wah, sekarang kita saksikan Paulo Octavianus yang benar dijatuhkan di atas sebuah pelanggaran. Serangan balik dilakukan Emirat Arab cukup berbahaya kali ini. Masih Emirat Arab, Muhammad Abdul Aziz. Evan Dimas, sebuah sontekan langsung ke gawang. Untung kita saksikan masih lemah dan tepat mengarah kepada penjaga gawang Awan Seto. Ya sangat baik ya covernya itu dari para pemain kita menyulitkan penyerang-penyerang Uni Emirat Arab untuk mendapatkan ruang. Ya, 1 menit di waktu normal pertandingan antara Indonesia berhadapan dengan tuan rumah Uni Emirat Arab U19. Ya, 2 menit tambahan waktu pertandingan ini apakah mampu dimanfaatkan oleh tuan rumah Emirat Arab Ya. yang masih dominasi permainan, masih terus ditunjukkan Indonesia sampai saat ini. Karena Coach Indra sudah bisa tersenyum ya, mungkin tetangga dia sudah bisa mendapatkan hasil positif. Tentu dari sisi permainan. Kurang baik tadi umpan dari kaki lawan membuat Emirat Arab kembali menekan pertahanan Indonesia. Abdul Basit tadi 2 pemain langsung Indonesia. Cukup baik memang sampai dengan saat ini penampilan pelini belakang Indonesia. Oh, Evan Dimas kita lihat meminta bola, David bola
kiri pertahanan Indonesia, namun sampai dengan saat ini kita saksikan bagaimana tim total Indonesia Iya, sangat kokoh ya. dan juga Samoyama juga konsisten sangat kokoh, dan kita lihat bagaimana diberikan kepada Yabes. Kita saksikan lagi. Bola dia dimasukkan ke mati. Kita kena sebuah blessing ya dari Dimas Derajat mendapatkan umpan tarik dari Yabes Roni, sangat menawarkan kecepatan tambah timing yang sangat akurat. Kita lihat sebuah kombinasi yang luar biasa, skor yang juga sangat signifikan, memang 4-1. Ya, betul. Itu menjadi perhitungan yang patut dijadikan catatan oleh tim lawan. Kita lihat kecepatan Yabes Roni dan ketepatan timing. Ya, ada Dimas kita lihat Derajat. bagaimana Ya. pergerakan dari Dimas Derajat juga dikawal dengan ketat oleh Ya. Abdul Wahab tadi ya. Dan kita lihat bagaimana Dimas Derajat mampu menyelesaikan dengan baik crossing dari Yabes. Ya. Bahkan Yabes pun sempat diganggu tadi. Betul. Kita lihat daya juang para pemain dan luar biasa. Dan gol dari Dimas Derajat tadi menjadi akhir dari pertandingan malam hari ini dengan skor yang sangat mencolok. Indonesia unggul 4-1 lewat gol Dewa